وبركاته. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله اللهم صل وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين أما بعد. Ma'asyiral muslimin, para jamaah sekalian rahimani wa rahimakumullah. Alhamdulillah, segala puji bagi Allah Subhanahu wa taala. Pada kesempatan di malam hari ini kita bisa melanjutkan kembali kajian kita, meneruskan pembahasan dari kitab Qutufun Minasyama'il Muhammadiyah, yaitu petikan-petikan kisah dari kesempurnaan pribadi Nabi yang mulia sallallahu alaihi wasallam. Setelah pada bab sebelumnya kita telah menyampaikan bagaimana keadaan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dan para sahabatnya yang pernah menahan lapar karena tidak mendapatkan makanan. Maka pada kesempatan kali ini masih menyambung bab yang sebelumnya, kita akan membahas tentang kehidupan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yang sangat sederhana. Aisyu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, kehidupan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Di sini ada beberapa poin yang disampaikan oleh al-muallif Syekh Muhammad bin Zainu rahimahullahu taala. Yang pertama, beliau mengutip firman Allah Subhanahu wa taala di dalam surat Ad-Duha, yaitu firman Allah Subhanahu wa taala, wa wajadaka 'ailan fa'aghna. Wa wajadaka 'ailan fa'aghna, dan Tuhanmu, yaitu Allah Subhanahu wa taala, telah mendapatimu wahai Muhammad seorang yang miskin, fa'aghna, kemudian Allah mencukupkan dirimu. Jadi di ayat ini digambarkan bahwasanya kehidupan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam itu kehidupan yang miskin. Kemudian setelah itu Allah Subhanahu wa taala berikan kecukupan. Nah, dijelaskan di dalam tafsir Ibnu Katsir, ai kunta faqiran dza'iyal fa'aghnaqallahu amman siwah. Makna dari ayat ini adalah, yaitu tatkala engkau dahulu wahai Muhammad faqir, miskin, dza'iyal, dan memiliki keluarga, fa'aghnaqallahu amman siwah, kemudian baru Allah mencukupkan dirimu dari yang lainnya. Artinya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam diberikan kecukupan oleh Allah Subhanahu wa taala setelah sebelumnya beliau dalam keadaan apa? Miskin. Dalam keadaan miskin. Dan ini sangat wajar. Nabi kita yang mulia sallallahu alaihi wasallam lahir dalam keadaan yatim. Sampai-sampai tidak ada seorang pun wanita dari kabilah Bani Sa'ad yang mau menyusui Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kenapa? Karena beliau miskin dan yatim, sehingga tidak diharapkan atau tidak bisa diharapkan kebaikan dari ayahnya. Sampai akhirnya Halimah As-Sa'diyah yang mengambil Rasulullah SAW, dan di sanalah keberkahan ada pada keluarga Halimah As-Sa'diyah. Nah, ini menunjukkan bahwasanya Rasulullah SAW lahir dalam keadaan yatim dan juga dewasa tumbuh masih dalam keadaan miskin. Nah, setelah itu baru Allah memberikan kecukupan pada beliau. Ingat ya, kecukupan, bukan kemewahan, bukan kekayaan, sekedar cukup saja. Nah, mari kita simak poin-poin berikutnya yang akan disampaikan oleh al-muallif
rahimahullahu taala. Wa an Aisyah, dan dari Aisyah radhiyallahu anha annaha qalat, bahwasanya beliau berkata, inna kunna ala Muhammadin, sesungguhnya kami keluarga Muhammad, kata Aisyah, la yamurru binal hilalu, pernah melewati al-hilal. Al-hilal itu bulan sabit, tapi yang dimaksud di sini adalah pernah melewati satu kali bulan, dari hilal satu ke hilal berikutnya. Jadi sebulan penuh kami pernah apa? Manukidu naron, kami pernah tidak menyalakan api sama sekali. Apa artinya, Pak? Tidak pernah masak. Bukan karena malas masak, bukan karena cukup catering saja, tapi memang tidak ada yang dimasak. Ya, kayu bakar insya Allah ada, tapi apa yang dimasak setelah membakar kayu? Apa yang dimasak? Mungkin cuman air saja. Ya, jadi ini pengakuan Aisyah radhiyallahu taala, sebulan melewati hari-hari tidak pernah memasak. Lalu apa yang dimakan? Apa yang mereka konsumsi untuk bertahan hidup? Kata Aisyah, innama humal aswadan, sesungguhnya hanya ada dua aswad saja. Secara makna bahasa, aswad itu berwarna hitam, dua yang berwarna hitam. Tetapi dijelaskan oleh Aisyah, yang dimaksud adalah at-tamru wal ma'u, kami hanya memakan kurma dan air saja, hanya kurma dan air putih saja. Itu yang dilewati oleh keluarganya Nabi sallallahu alaihi wasallam, illa kecuali annahu kana haulana ahlu durin minal ansar, apabila ada di sekitar kami penduduk setempat dari kaum Ansar, yab'atsuna ila Rasulillah sallallahu alaihi wasallam bilabani manaihim, kalau mereka mengirim kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam susu hasil perahan dari binatang ternak mereka, entah susu apa? Kambing ataupun susu unta, ya. Fayashrabu, baru beliau bisa meminum susu. Wa yusqina min dzalikal labani, ya, dan kemudian beliau baru apa? Memberikan kepada kami air susu tersebut. Nah, inilah ma'asyiral muslimin rahimani wa rahimakumullah, bagaimana keluarganya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bisa bertahan hidup hanya dengan air dan kurma selama sebulan. Sesekali apabila ada yang mengirim makanan atau mengirim susu kambing atau sapi atau unta, baru beliau bisa meminumnya. Dan itu pun beliau juga berikan kepada keluarganya. Dan saya rasa tidak ada di antara kita yang bisa lakukan hal seperti ini, hanya minum air dan makan kurma. Orang Indonesia kalau nggak makan nasi itu belum makan katanya, kan gitu Pak ya. Ya, nah ini. Kemudian poin berikutnya, persaksian dari Anas bin Malik radhiyallahu anhu, salah satu pelayan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yang sejak usia 10 tahun dipersembahkan oleh ibunya untuk melayani Aisyah, untuk melayani Rasulullah SAW. Anas bin Malik radhiyallahu taala. Qal, kata beliau, ma'a'lamu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ra'a raghifan muraqqaqan, saya tidak pernah mengetahui bahwasanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pernah melihat, yaitu roti yang lunak, roti yang empuk, maksudnya roti yang enak, ya, hatta lahiqallaha, hingga beliau menemui Allah Subhanahu wa taala. Artinya hingga beliau apa? Wafat, meninggal dunia. Wala syatan samitan bi'ainihi qat, dan juga aku tidak pernah mengetahui bahwa Nabi sallallahu alaihi wasallam pernah melihat, maknanya pernah memakan, yaitu daging kambing yang dibakar. Ya, beliau tidak pernah melihat dengan matanya sama sekali.
Ma'asyar muslimin rahimani wa rahimakumullah. Hadis ini sahih diriwayatkan oleh Imam Al-Bukhari. Namun ternyata kita jumpai hadis yang lain yang nampaknya berbeda dengan pengakuan dari Anas bin Malik, yaitu hadis Ummu Salamah. Hadis Ummu Salamah yang diriwayatkan oleh Imam At-Tirmizi, salah seorang dari istri Nabi yang mulia sallallahu alaihi wasallam. Ummu Salamah pernah mengatakan bahwasanya ia pernah qarrabat ila Nabi sallallahu alaihi wasallam jamban maswiyan. Ummu Salamah pernah memberikan kepada Rasulullah SAW yaitu bagian tubuh dari daging kambing yang dibakar. Fayakulu minhu, kemudian beliau memakan daging tersebut. Nah, di sini ada dua berita yang nampaknya kontradiktif. Anas mengatakan saya tidak pernah tahu Rasulullah makan roti yang empuk dan daging kambing yang dibakar. Sedangkan Ummu Salamah pernah memberikan kepada Rasulullah SAW ya sepotong daging kambing yang dibakar, kemudian beliau memakannya. Nah, bagaimana kita menyikapi kedua hadis ini? Jawabannya mudah, yaitu apa yang disampaikan oleh Anas bin Malik itu sesuai dengan apa yang ia ketahui. Anas bin Malik pelayannya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dan beliau sering sekali menyertai Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Tapi tidak semua apa yang Nabi sallallahu alaihi wasallam lakukan Anas tahu. Ada saat-saat Anas tidak bersama Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Contohnya ketika beliau bermalam di rumah istri yang lainnya. Tentu saja Anas tidak tahu apa yang dilakukan oleh Rasulullah, apa yang dimakan oleh Rasulullah SAW. Namun paling tidak persaksian Anas ini menunjukkan sepanjang Anas bin Malik melayani Rasulullah SAW, beliau tidak pernah melihat Rasulullah makan roti yang empuk dan kambing yang dibakar. Kambing yang dibakar ini tentu salah satu contoh makanan yang lezat. Roti yang empuk juga sama, di antara contoh makanan yang lezat. Ya. Berarti yang dimakan Rasulullah apa? Ya roti yang pernah dimakan, tapi roti yang apa? Keras. Dan itu biasa dimakan oleh Rasulullah SAW, sebagaimana nanti akan kita sampaikan hadisnya. Nah, sedangkan Ummu Salamah suatu ketika pernah memberikan kepada Rasulullah SAW daging kambing yang dibakar. Dari sinilah maka para ulama kita merumuskan suatu kaidah, man alima hujjatun ala ma lam ya'lam. Orang yang mengetahui sebagai hujjah bagi orang yang tidak tahu. Artinya dua hadis ini kita terima, cuman kita mendudukkan sesuai dengan makna yang ada. Sesekali Rasulullah pernah, tapi kebanyakan ketika Anas bin Malik melayani Rasulullah SAW tidak pernah beliau memakan daging kambing bakar. Nah, kalau kita minim sebulan berapa kali, Pak? Kalau nggak kambing nggak sip gitu ya. Nah, ini jauh berbeda dengan keadaan Rasulullah SAW. Kita kalau roti nggak empuk nggak mau makan kita. Roti keras sedikit sudah kita buang. Padahal itulah makanan yang biasa dimakan Rasulullah SAW selain kurma dan air. Nah, ini menunjukkan kesederhanaan hidup Nabi kita yang mulia sallallahu alaihi wasallam. Taib. Selanjutnya, wa qala Umar bin Al-Khattab radhiyallahu anhu. Persaksian Umar ibn Al-Khattab radhiyallahu taala anhu. Sebelumnya padahal sudah kita sampaikan, kemudian beliau dijamu di rumah sahabat yang lain. Tapi ini kisah yang lain. Kisah yang lain. Apa kata Umar? Laqad ra'aitu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yaltawi minal ju'i. Sungguh aku pernah melihat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menahan sakit karena kelaparan. Jadi beliau pernah
melihat Rasulullah mengerang kesakitan karena kelaparan. Ma yajidu ma yamla'u minad daqli batnahu. Sampai-sampai beliau tidak menjumpai sesuatu yang bisa mengganjal perutnya, walaupun hanya sebutir kurma yang sudah kurma yang jelek, ya, untuk mengganjal perutnya. Kalau kita ganjal perut pakai apa, Pak? Paling enggak roti, ya kan? Rotinya pun roti yang enak, nah itu dikatakan ganjal perut. Atau kurma, itu pun kurma yang enak, itu pun nggak cuma satu biji, mungkin beberapa biji kurma, beberapa butir kurma. Nah, Rasulullah SAW pernah nggak ada apa-apa meskipun cuma kurma yang jelek saja, bukan kurma yang bagus, ya. Jadi inilah keadaan Rasulullah SAW. Betapa beliau pernah, bahkan kalau kita lihat cukup sering beliau menahan lapar. Apalagi ditambah hadis Aisyah tadi, sebulan tidak makan selain kurma dan air putih saja, ya. Namun Allah jadikan beliau tetap kuat, tetap semangat di dalam berdakwah, tetap berupaya untuk berkhidmat kepada umat, mengajarkan kepada para sahabatnya Islam, hingga akhirnya Allah Subhanahu wa taala wafatkan beliau. Nah, ini selanjutnya, wa an Anasin, dan dari Anas lagi radhiyallahu anhu, annahu masya ila Rasulillah sallallahu alaihi wasallam bi khubzi sya'irin wa ihalati sankhatin. Kata Anas bin Malik bahwasanya beliau pernah berjalan mendatangi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam untuk membawakan khubzi sa'ir, yaitu roti yang terbuat dari gandum. Roti yang terbuat dari gandum. Dan juga apa? Beberapa tetes minyak. Ya, roti itu dicampur minyak nanti dimakan. Walaqad rahana dir'ahu inda yahudiyyin fa akhadha li ahlihi sya'iran. Dan sungguh beliau juga pernah menggadaikan baju perangnya kepada orang Yahudi, kemudian beliau mendapatkan uang untuk membelikan kepada keluarganya syair tersebut, gandum tersebut. Jadi sampai-sampai Nabi menggandaikan baju perangnya untuk bisa apa? Makan. Dan yang dimakan pun bukan makanan yang mewah, ya gandum yang nanti akan dibuat roti atau yang semisalnya. Dan di sini pula yang dijadikan dalil oleh para ulama bahwasanya boleh bagi kita bermuamalah dengan orang kafir. Boleh bagi kita untuk bermuamalah dengan orang-orang kafir, ya. Kita hutang piutang dengan mereka, membeli produk mereka secara asal tidak masalah, ya. Selama orang-orang kafir itu tidak memerangi kaum muslimin dan tidak mengusir kaum muslimin dari negerinya. Taib. Masih kata Anas bin Malik, walaqad sami'tuhu dzata yaumin yaqul, dan sungguh aku pernah mendengar beliau sallallahu alaihi wasallam di suatu hari berkata, wa ma amsa illa alu inda ali Muhammadin sa'a tamrin wala sa'a habbin. Tidak pernah, kata Rasulullah SAW, tidak pernah di sore hari keluarganya Muhammad itu memiliki satu sok berupa tamar, yaitu kurma, ataupun satu sok berupa hab, yaitu biji-bijian. Artinya apa? Beliau tidak pernah menyimpan di rumahnya pada keluarganya melebihi satu sok. Jangankan melebihi, satu sok aja enggak ada. Satu sok itu berapa? Kurang lebih 2,5 atau 3 kilogram yang biasa kita keluarkan untuk zakat apa? Fitrah, ya, 2 atau 3 kilogram, 2,5 sampai 3 kilogram. Nah, Nabi enggak pernah nyimpan kurma sebanyak itu di sore hari. Artinya sebelum sore pasti sudah apa? Berkurang. Jadi di sore hari nggak pernah ada persediaan melebihi
satu sok kurma maupun satu sok biji-bijian. Nah, kita kalau nggak nyetok kurma berapa kilo minimal Pak? 3 kilo atau paling tidak ya, itu pun kalau habis langsung beli lagi. Dan itu pun sebenarnya bukan makanan pokok kita, ya kan? Kalau kita kiaskan dengan makanan pokok kita, ya beras paling tidak. Nah, kita punya simpanan beras berapa? Ya, kalau beras sudah tinggal sedikit, langsung kita beli 10 kilo, bahkan mungkin 25 kilo atau minimal 5 kiloan. Itu buat stok di rumah kita. Adapun Rasulullah SAW untuk kurma yang beliau jadikan makanan pokoknya tidak pernah menginap melebihi 1 sok. Ya, ini menunjukkan betapa sederhananya Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Demikian pula hadis yang lainnya, kana yabitul layaliyal mutatabi'ata tawiyan wa ahluhu. Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam dan juga keluarganya pernah bermalam dalam keadaan lapar beberapa malam berturut-turut. Wala yajiduna asya'an, karena beliau tidak memiliki apa yang bisa dimakan di malam hari. Wa kana aktsaru khubzihim asy-sya'ira, dan kebanyakan roti beliau itu terbuat dari syair. Syair itu gandum, Pak. Tapi ada lagi gandum yang lebih baik daripada syair, yaitu albur. Gandum dalam bahasa Arab ada 2, bahkan ada 3, asyair, albur, alhintoh. Yang paling bagus albur, syair itu di bawahnya. Ya, nah gandum yang dimakan oleh Rasulullah SAW yang akan dijadikan roti itu gandum yang kualitas rendah, bukan gandum yang kualitas apa? Bagus. Itu pun tidak setiap hari beliau bisa memakannya. Pernah beberapa malam beliau tidak makan sehingga kelaparan, beliau dan keluarganya. Jadi nggak bisa dibayangkan betapa ya jauhnya perbedaan kita dengan Rasulullah SAW. Kita selalu bisa mendapatkan apa yang kita mau makan. Ya, kalau kita nggak suka apa yang ada di rumah, kita bisa beli keluar. Kita bisa pesan lewat aplikasi. Gak pernah kita ini merasa susah seperti yang dilakukan oleh Rasulullah SAW. Jadi jauh ya perbedaan kehidupan beliau dengan kita. Namun itu tidak menjadikan beliau tidak bersyukur kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Sedangkan kita sudah mendapatkan banyak kenikmatan, masih saja kurang, masih saja tidak puas. Kita belum pernah merasakan apa yang dirasakan oleh Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Demikian pula wa an Aisyah radhiyallahu anha, dan dari Aisyah radhiyallahu anha qalat, beliau berkata, ma syabi'a alu Muhammadin sallallahu alaihi wasallam mundu qadimul madinata thalathata ayyamin tiba'an min khubzi burrin hatta madha lisabilihi aymata. Kata Aisyah, tidak pernah keluarganya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam merasa kenyang semenjak tiba di kota Madinah 3 malam atau 3 hari berturut-turut bisa memakan roti yang terbuat dari gandum yang baik. Ya, artinya apa? Tidak pernah 3 hari berturut-turut beliau makan enak. Makan enak pernah, tapi nggak pernah 3 hari berturut-turut. Ya, bayangkan dengan kita, kalau makanan nggak enak sedikit kita sudah protes. Dan kita nyari yang enak. Bahkan makanan di rumah kita pastikan makanan yang paling enak. Kita pesan kepada orang-orang di rumah, kalau masak, masakan yang enak. Rasulullah SAW tidak pernah lebih dari 3 hari makan makanan enak. Dan itu pun apa? Khubz bur, yaitu roti yang terbuat dari gandum, sampai beliau meninggal dunia.
Jadi bisa kita simpulkan maksimal mungkin 2 hari beliau makan enak, setelah itu biasa. Bahkan mungkin kelaparan, bahkan mungkin hanya kurma dan seterusnya sampai beliau meninggal dunia. Nah kemudian poin yang terakhir, waqala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Bisa jadi apa yang dirasakan oleh Rasulullah SAW itu adalah buah dari doa beliau sendiri. Perhatikan di sini. Waqala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pernah bersabda, pernah berdoa, Allahumma ij'al rizqa ali Muhammadin qutan. Ya Allah, jadikanlah rizkinya keluarga Muhammad itu sekedar makanan pokok yang bisa mencukupi kehidupannya, hanya sekedar untuk bisa menahan lapar saja. Allahu Akbar. Hadis ini sahih, diriwayatkan oleh Bukhari dan Muslim. Jadi ternyata bisa kita simpulkan apa yang dialami oleh Rasulullah SAW bisa jadi ini karena hasil doa beliau sendiri. Beliau sendiri yang meminta kepada Allah Subhanahu wa taala, ya Allah, jadikanlah makanan keluarga kami itu hanya makanan pokok saja. Makanan yang hanya untuk mencukupi keluarga kami saja. Makanan yang hanya sekedar untuk mengganjal perut saja, tidak berlebihan dan tidak bermewah-mewahan. Ya kalau enggak kurma, roti, susu, air, ya sudah itu saja. Sesekali dapat kiriman daging kambing, itu pun sangat jarang sekali. Sampai-sampai Anas sendiri menyaksikan gak pernah Rasulullah lihat daging yang dibakar, padahal pernah. Tapi Anas saking seringnya bersama Rasulullah, Anas mengatakan tidak pernah. Ini menunjukkan hanya sesekali saja. Dan ini sekali lagi sangat jauh dengan kita. Oleh karena itu, beliau sallallahu alaihi wasallam pernah bersabda di dalam hadis yang lainnya, yang juga menjadi salah satu hadis yang sebenarnya kalau kita resapi ini akan menjadikan diri kita ini qanaah. Apa itu? Beliau sallallahu alaihi wasallam pernah bersabda, "Man asbaha minkum aminan fi sirbih, mu'afan fi jazadi, wa indahu qutu yaumih, ka'annama hizat lahud dunya." Hadis sahih diriwayatkan oleh Imam Al-Bukhari di dalam Al-Adab Al-Mufrad. Yang artinya barang siapa di antara kalian di pagi harinya merasa aman hidupnya, jadi enggak ada beban, tidak banyak pikiran, tidak suntuk, jadi hidupnya merasa tenang, aman. Mu'afan fi jasadi, sehat jasmaninya, enggak sakit. Wa indahu qutu yaumi, dan hari itu dia punya makanan untuk dimakan. Hari itu saja. Ya, Rasul tidak mengatakan qutu yaumi ghad atau qutu syahrin atau qutu sanatin, punya makanan selama persediaan besok atau sepekan atau sebulan atau setahun. Enggak. Qutu yaumi, hari itu punya makanan hari itu saja. Apa kata beliau? Faka'annama hizat lahud dunya, seakan-akan dia telah mendapatkan seluruh kenikmatan dunia. Ya, cuman itu saja sebenarnya kenikmatan dunia itu. Jasmaninya sehat, pikirannya juga tenang, punya makanan di hari itu, selesai. Tapi sekali lagi, inilah manusia, inilah keadaan kita. Oleh karena itu kita ini jarang bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala, atau paling tidak sedikit kita bersyukur kepada Allah. Seringnya mengeluh. Rasulullah SAW tidak pernah mengeluh, bahkan itu doa beliau. Dicukupkan hanya dengan makanan pokok saja. Dan hasilnya apa? Beliau bisa hidup sehat. Beliau masih bisa berperang, bertenaga. Beliau juga masih bisa melakukan perjalanan jauh. Beliau masih bisa, yaitu berkhidmat kepada umat. Ya.
Ini menunjukkan makanan itu, ma'asyar muslimin rahimani wa rahimakumullah, sebenarnya hanya sekedar cukup bisa menegakkan tulang punggung kita. Namun bukan berarti kita nggak boleh makan enak, jangan salah. Cuman hendaknya kita paling tidak menyadari kalau ternyata kita ini jauh dibandingkan dengan kehidupan Rasulullah SAW yang sangat-sangat sederhana. Nah, dengan demikian diharapkan kita yang sudah mendapatkan kenikmatan sedemikian rupa ini jangan lupa bersyukur kepada Allah. Jangan pernah mengeluhkan hidupnya seakan-akan dirinya merasa susah. Gak ada apa-apanya kita dibandingkan dengan kesusahan Rasulullah SAW. Hadis yang dulu pernah kita sampaikan, beliau tidur di atas tikar yang kasar sampai membekas di badan beliau. Sedangkan kita tidur di atas kasur yang empuk. Ya. Nah, inilah sekali lagi ma'asyar muslimin rahimani wa rahimakumullah, sebagai renungan bagi kita. Jangan pernah sesekali kita ini banyak mengeluh. Ya, lihat orang yang di bawah kita. Ini juga disabdakan Rasulullah SAW. Unzuru ila man huwa asfala minkum wa la tanzuru ila man huwa fawqakum. Lihat orang yang ada di bawah kalian, jangan lihat yang di atas kalian. Karena ini lebih bisa, yaitu mendatangkan rasa syukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Baik. Inilah akhir dari pembahasan kehidupan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yang sederhana. Selanjutnya kita masuk pada pembahasan yang baru, yaitu bukaur Rasuli sallallahu alaihi wasallam. Menangisnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Apakah Rasulullah SAW pernah menangis? Apakah boleh menangis? Mari kita simak hadis yang dibawakan oleh al-muallif rahimahullahu taala. Hadis yang pertama, Ar-Rasulu jalisun ma'a Abdullah bin Mas'udin. Pernah suatu ketika Rasulullah sallallahu alaihi wasallam duduk di sisi Abdullah bin Mas'ud. Lalu beliau berkata, "Iqra' alayya." Bacakan Al-Qur'an untukku. Ibnu Mas'ud berkata, "Aqra'u 'alaika wa 'alaika unzil." Apakah pantas aku membacakan di hadapanmu sedangkan Al-Qur'an diturunkan kepadamu wahai Rasulullah? Ya. Jadi Ibnu Mas'ud merasa tidak pantas membacakan Al-Qur'an di hadapan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam karena Al-Qur'an diturunkan kepada Rasulullah. Sehingga yang pantas harusnya Rasulullah yang membacakan untuk kita. Maka beliau mengatakan, uhibbu an asma'ahu min ghairi. Aku suka untuk mendengarkan Al-Qur'an dari orang lain. Ya, jadi beliau senang mendengarkan bacaan Quran dari orang-orang lain. Maka Abdullah bin Mas'udin yaqra'u min suratin Nisa. Beliau pun membaca surat An-Nisa. Hatta ata hadhil ayah, hingga sampai ayat ini, fa kaifa idza ji'na min kulli ummatin bi syahidin wa ji'na bika ala haula'i syahida. Yang artinya, maka bagaimana apabila kami datangkan pada setiap umat, kata Allah, seorang saksi, dan kami akan datang dengan wahai Muhammad atas mereka sebagai saksi pula. Maknanya ayat ini seakan-akan menjadi beban berat bagi Rasulullah SAW. Setiap umat itu akan ada saksi yang nanti akan bersaksi di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Ya, bahwasanya telah disampaikan risalah Allah dan seterusnya. Jadi umat itu nanti akan ditanya, apakah sudah disampaikan kepada kalian? Nah, setiap umat ada saksi-saksinya. Nah, para saksi ini yang akan menjadi saksi nanti adalah Rasulullah SAW. Artinya beliau bertanggung jawab atas para saksi yang ada. Nah, setelah membaca ayat ini, Abdullah bin Mas'ud, Rasulullah mengatakan, hasbukal an, cukup, hentikan bacaan. Lalu kata Abdullah bin Mas'ud, yaltafitu bin Mas'udin ila Rasulillah sallallahu alaihi wasallam fa idza ainahu tadrufan ay tadma'an.
Dan ternyata setelah dilihat oleh Abdullah bin Mas'ud, ternyata beliau sedang menangis. Jadi beliau mengeluarkan air mata. Nah, ini menunjukkan bahwasanya beliau sallallahu alaihi wasallam juga menangis. Dan menangisnya beliau karena membaca atau mendengarkan ayat suci Al-Qur'an. Salah satunya di antaranya beliau akan menjadi saksi atas para saksi di antara umat yang ada. Ya, jadi beliau merasa ini adalah tugas yang sangat berat, menjadi saksi dari para saksi. Nah, ma'asyiral muslimin rahimani wa rahimakumullah, di dalam hadis ini al-mu'allif membawakan beberapa faedah. Yang pertama, annal khusyu'a inda sima'il qur'ani yakunu bil buka'i la bis siyah. Tanda kekhusyuan ketika membaca atau mendengarkan Al-Quran itu dengan menangis, bukan dengan berteriak. Ya, contohnya Rasulullah SAW, beliau diam mendengarkan bacaan Abdullah bin Mas'ud, lalu sampai pada ayat yang menyentuh hati beliau, beliau pun menangis. Dan ini menunjukkan kekhusyuan beliau, bukan dengan tertawa. Karena kita jumpai sebagian orang ketika membaca Al-Quran atau berzikir, bukan tertawa, berteriak. Mereka menyenandungkan zikir dengan teriak-teriak. Ini bukan kekhusyuan. Ya, tidak pernah Rasulullah SAW mengajarkan membaca Quran atau zikir dengan berteriak. Yang ada mendengar, diam. Kalau sampai merasuk di hatinya, baru mengeluarkan air mata. Ini faedah yang pertama. Faedah yang kedua, qaulur Rasuli sallallahu alaihi wasallam lil qari, ucapan beliau kepada Abdullah bin Mas'ud, hasbukal an, cukup sekarang untuk menghentikan bacaan Qur'annya Ibnu Mas'ud. Walam yakul sadaqallahul adzim, beliau tidak mengatakan sadaqallahul adzim. Nah, ini diantara pembahasan yang disampaikan oleh para ulama kita. Kalau kita menghentikan bacaan Al-Quran, tidak perlu membaca dan membiasakan sadaqallahul azim, meskipun maknanya benar. Apa maknanya sadaqallahul azim? Maha benar Allah yang maha agung. Dan kalau kita lihat, ya kayaknya pas juga habis baca Quran, firman Allah, lalu kita tutup dengan maha benar semua firman Allah Subhanahu wa taala. Memang seakan-akan benar kalau kita ikuti perasaan, tapi beragama bukan hanya mengikuti perasaan. Lihat bagaimana Rasulullah SAW, beliau hanya mengatakan cukup. Ya, jadi menghentikan bacaan Al-Quran tidak perlu dengan sadaqallahu al-azim. Ini. Dan faedah yang terakhir dari hadis ini, kana Rasul sallallahu alaihi wasallam yuhibbu sima'al Qur'ani min ghairihi. Beliau Rasulullah sallallahu alaihi wasallam suka mendengarkan bacaan Al-Qur'an dari orang lain. Ya, meskipun beliau lebih hafal, meskipun beliau lebih faham. Karena memang berbeda. Orang yang membaca sendiri dengan orang yang mendengarkan bacaan Al-Quran itu berbeda. Di antara perbedaannya apa? Orang yang mendengarkan itu lebih bisa fokus, dan kalau ada kesalahan dari yang membaca itu bisa meluruskan atau sadar ini salah. Tapi kalau kita sendiri yang baca, kadang-kadang nggak sadar kalau kita ini salah. Itu di antara perbedaannya. Namun paling tidak di sini ma'asyiral muslimin rahimani wa rahimakumullah, beliau beberapa kali memang menyuruh para sahabatnya untuk membacakan Al-Quran. Beliau punya qari, ya, beliau punya qari yang juga membacakan Al-Quran kepada para sahabatnya. Taib adzan ya, sudah selesai. Baik ma'asyiral muslimin rahimani wa rahimakumullah, mungkin ini yang bisa kita sampaikan pada kajian kita di malam hari ini. InsyaAllah masih ada hadis yang kedua seputar menangisnya Rasulullah SAW, akan kita lanjutkan biidznillah pada pertemuan berikutnya.
Kita akhiri subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.